Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eni Triwahyuni, guru fikih Madrasah Aliyah Negeri Purworejo, sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta, kategori 2 angkatan 2 tahun 2023. Izinkan saya untuk membagikan praktek baik mata pelajaran fikih materi jinayah. Selamat menyaksikan. Selamat datang di Madrasah Aliyah Negeri Purworejo. Madrasah adalah sistem pendidikan modern yang memiliki keunggulan dalam memberikan pendidikan agama yang kuat, pembentukan karakter, komunitas yang kuat, lingkungan belajar yang positif, serta keterlibatan orang tua dalam pendidikan siswa. Madrasah akan selalu berupaya menciptakan generasi bangsa yang religius, cerdas, mandiri, unggul prestasi, luhur budi pekerti, serta peduli lingkungan. Menanamkan kedisiplinan dan sikap bertanggung jawab menjadi landasan utama bagi para siswa dalam mengikuti pembelajaran. Madrasah Aliyah Negeri Purworejo selalu mengupayakan inovasi dan pengembangan baik dari sistem pembelajaran maupun fasilitas-fasilitas dan sarana-prasarana penunjang aktivitas pembelajaran siswa. Lingkungan belajar yang nyaman serta didukung dengan modernisasi alat bantu pembelajaran akan menciptakan kegiatan pembelajaran yang komprehensif, menarik, efektif dan efisien, serta dengan menggunakan sistem pembelajaran yang telah kami sempurnakan akan mendorong para siswa untuk menjadi lebih kreatif, inovatif, dan percaya diri. Dalam mendukung kemajuan teknologi dan menciptakan generasi yang modern, madrasah terus mengupayakan pengembangan fasilitas penunjang pembelajaran yang canggih sehingga para siswa dapat bereksplorasi untuk mengembangkan potensi akademik, non-akademik, serta life skill secara optimal dan sesuai dengan minat bakat mereka. Dengan metodologi pembelajaran yang dinamis dan didukung oleh tenaga pendidik yang profesional, akan menciptakan kegiatan pembelajaran yang variatif. Para siswa tidak hanya akan mendapatkan pembelajaran di dalam ruang kelas, melainkan akan didorong untuk lebih eksploratif dan memahami berbagai ilmu kehidupan, baik alam maupun sosial. Dilengkapi dengan laboratorium yang lengkap dan memadai, akan mendukung para siswa agar memiliki wawasan yang luas dan memberikan gambaran empiris dari pembelajaran tekstual yang mereka lakukan di dalam kelas. Selain pembelajaran akademik, para siswa dibekali dengan keterampilan non-akademik yang diupayakan untuk memperkaya kemampuan para siswa. Dalam bidang ini, madrasah memiliki laboratorium keterampilan tata busana dan tata boga yang dilengkapi dengan peralatan yang telah terstandarisasi. Membaca membuka dunia. Kami menyadari kutipan tersebut dengan betapa pentingnya membaca bagi para siswa di madrasah. Dengan adanya modernisasi teknologi, sarana perpustakaan dengan buku-buku yang telah dipilih berdasarkan sistem pembelajaran madrasah diharapkan akan menjadi kombinasi sempurna bagi para siswa untuk menambah wawasan keilmuan mereka. Dengan sistem pendidikan yang terintegrasi, madrasah selalu berupaya untuk memudahkan para siswa untuk memenuhi kebutuhan mereka, baik kebutuhan konsumtif maupun kebutuhan tentang alat tulis dan penunjang pembelajaran. Hal ini diimplementasikan dengan adanya koperasi dan kantin siswa yang menyediakan berbagai kebutuhan mereka. Kepemimpinan adalah sikap yang harus dimiliki generasi penerus bangsa. Di madrasah, para siswa akan dilatih untuk berorganisasi dan mengelola kegiatan mereka. Dalam menciptakan pribadi yang religius dan berakhlakul karimah, nilai-nilai agama akan kami terapkan dalam pembelajaran di madrasah. Salah satu program unggulan madrasah adalah Asrama Takhasus Nurul Ulum. Di asrama, para siswa akan diberikan pendidikan yang lebih intensif tentang keagamaan, ilmu kehidupan, dan pendidikan karakter yang terbaru.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, untuk mengawali kegiatan belajar kita hari ini dan untuk mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita bisa diberikan kemudahan dalam memahami ilmu dan mendapatkan ilmu yang bermanfaat, kita awali dengan berdoa terlebih dahulu. Silakan Rifai dipimpin berdoa. Siap, doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih Rifai. Sekarang ini mau mengecek kehadiran kalian semua. Muflihudin, Ulia, Tilandri, Yuli, Tabina, Alhamdulillah banyak yang hadir hari ini. Yang tidak hadir Fatia ya. Fatia sama Hasan kalian sakit. Kita doakan semoga Fatia dan Hasan itu cepat disembuhkan oleh Allah. Amin. Hari ya. Selanjutnya Brenda akan mengecek kelengkapan atribut kalian semuanya. Silakan berdiri. Berdiri. Sudah sesuai dengan ketentuan. Yang laki-laki enggak ya? Enggak pakai jilbab. Atribut nemtek, abita, sabuk pakai ya? Kaos kaki putih? Ya, sepatu hitam? Luar biasa. Selanjutnya kita cek kebersihan kelas ya. Kursi dilihat kacanya masing-masing. Ada sampah tidak? Berarti sudah bersih. Nah, ini apresiasi untuk petugas piket hari ini yang sudah melaksanakan tugasnya dengan baik, sehingga kita bisa melaksanakan kegiatan pembelajaran dengan nyaman. Nyaman kan ya? Terima kasih. Nah, selanjutnya hari ini pembelajaran fikih seperti jadwal keseharian kita. Nah, minggu lalu kita sudah belajar tentang jinayah. Jinayah itu ada beberapa hal yang terkait dengan kegiatan jinayah. Itu apa saja? Pembunuhan, penganiayaan. Nah, sekarang kita akan masuk pada materi pembunuhan. Nah, Bu Eni buka dulu PowerPoint-nya. Nah, pada materi kali ini, pada materi tentang jinayah, itu tujuan pembelajaran yang akan kita capai itu adalah menganalisis jinayah secara komprehensif dengan maqasid syariah beserta dalil dan istidlal. Saatnya jam kelima Agar tumbuh dimulai. kesadaran tidak melakukan perbuatan tercela dan tumbuh karakter rahmatan lil alamin.
tuqatulu illa bilhaq. Artinya, dan janganlah kamu membunuh orang yang diharamkan Allah atau membunuhnya kecuali dengan suatu alasan yang benar. Ya, luar biasa, pinter, Alex. Tepuk tangan buat Alex. Kemudian, ya, berkaitan dengan ayat Al-Quran tadi yang sudah dibacakan oleh Alex, maka Bu Eni mau bertanya. Kemarin kan Bu Eni di akhir pembelajaran minggu lalu, Bu Eni sudah kasih tugas buat kalian untuk mempelajari materi yang akan kita pelajari hari ini ya. Sudah dipelajari? Sudah. Nah, sekarang Bu Eni mau bertanya. Kita itu sering sekali mendengar berita, menonton berita yang berkaitan dengan kegiatan atau tindakan pembunuhan. Coba Siti Kuratun, apa yang kamu ketahui tentang pembunuhan? Pembunuhan adalah tindakan menghilangkan nyawa seseorang. Oh iya, bagus. Berarti Siti Kuratun sudah membaca. Nah, pertanyaan yang kedua. Pertanyaan yang kedua. Patul. Jenis pembunuhan itu kan ada 3 macam. Ya, seperti yang sudah kamu baca. Nah, cara kamu mengidentifikasi atau membedakan ketiga macam pembunuhan tersebut dengan cara bagaimana? Dengan melihat motif atau cara dan alat yang digunakan untuk membunuh. Luar biasa. Nah, kemudian selanjutnya, ya, anak-anak, motivasi belajar kita hari ini berkaitan dengan zina ya, itu membuat kita lebih paham, lebih tahu bahwa Allah itu sangat melindungi hak-hak manusia, kehormatan manusia. Kita jadi tahu hukum-hukum tentang jinayah. Kita lebih tahu hukum-hukum yang berkaitan dengan hak manusia. Apa-apa yang dilarang dilakukan oleh manusia terhadap sesamanya. Itu adalah bagian dari motivasi belajar kita hari ini. Kemudian selanjutnya kita berkelompok ya. Bu Eni sudah membentuk kelompok masing-masing. Nanti kalian berkelompok sesuai dengan kelompok masing-masing. Kelompok pertama Afis, Rifai, Alek, Anida. Kelompok kedua Anisha, Hanifatul, Erifa, Farija. Kelompok tiga Fatia, Vina, Fitri Hasan. Kelompok empat Ida, Elviana ya, Lufia, Maratul, Miratul ya, Fadil, Filandri. Kelompok lima Gozali, Muflihudin, Nurani, Patur. Kelompok enam Resti, Sania, Kurotun, Kuliah dan Ibu. Ya, silakan untuk mengelompokkan. Kita beres nih. Kelompok satu, kelompok dua, kelompok tiga, kelompok empat, kelompok lima.
dengan nyawa seseorang yang diperbolehkan atau diistilahkan dengan hak. Itu penjelasan dan contohnya seperti apa? Ya, Filantri bertanya, dalam surat Al-Isra ayat 33 itu dijelaskan bahwa ada pembunuhan yang tidak ada haknya atau tidak dihukum. Nah, Filantri bertanya, kategori siapa yang membunuh kemudian dia tidak dihukum? Ayo, siapa yang mau jawab? Saya Bu. Ayo, silakan. Nyawa dengan itu mas adalah membunuh yang diperbolehkan dan pelakunya tidak mendapatkan hukuman. Contohnya membunuh dalam peperangan dan membunuh ketika melaksanakan tugas mengeksekusi terpidana mati. Ya, betul saya. Jadi, ketika seseorang itu melakukan tindakan menghilangkan nyawa orang lain, tapi tidak mendapatkan hukuman, yaitu ketika dia itu membunuh dalam situasi peperangan yang pertama. Yang kedua, membunuh dalam rangka melaksanakan tugas karena dia seorang eksekutor terpidana mati. Ya. Akhirnya sudah selesai diskusinya. Kelompok yang pertama kali mau mempresentasikan hasil diskusi kelompok mana? Oh ya, kelompoknya Sania. Silakan. Sania. Nanti dibantu menjawab ya kalau ada pertanyaan. Hasil diskusi kelompok kami adalah: 1. Jenis pembunuhan pada gambar tersebut adalah pembunuhan sengaja. 2. Hukumnya adalah kisos apabila tidak mendapatkan maaf dari keluarga korban dan membayar diat mughaladhah ketika keluarga korban memaafkan. Selain itu, dia juga harus menunaikan kifarat. Ya, bagus sekali presentasinya. Nah, kira-kira ada kelompok lain yang mau menanggapi presentasi dari kelompoknya Sania? Tunjuk jadi? Oh ya. Dari hasil diskusi yang telah Anda presentasikan, sebutkan alasan mengapa disebut pembunuhan sengaja. Ya, silakan Sania dijawab pertanyaan dari kelompoknya Alex. Karena pada gambar tersebut diilustrasikan bahwa pembunuhan dilakukan secara sengaja dan menggunakan alat yang mematikan. Ya, jawabannya begitu Alex. Karena dalam gambar tersebut diilustrasikan bahwa pembunuhan dilakukan secara sengaja dan menggunakan alat yang mematikan. Bisa diterima? Bisa, Bu. Ya, terima kasih. Kemudian pertanyaan yang kedua. Saya Bu. Tadi dalam hasil diskusi Anda menyebutkan hukuman bagi pelaku pembunuhan sengaja adalah kisos. Apa itu kisos? Kisos adalah memberikan hukuman yang setimpal bagi pelaku pembunuhan. Ya, betul sekali. Kisos adalah memberikan hukuman yang setimpal atau sepadan seperti apa yang dilakukan oleh pembunuh. Betul sekali. Ada yang mau bertanya lagi? Tidak? Sudah cukup? Ya, kita beri aplaus untuk kelompoknya Sania. Nah, kemudian berikutnya adalah mempresentasikan atau menyimpulkan hasil dari diskusi masing-masing kelompok. Kira-kira dari kelompok mana yang mau menyimpulkan? Di depan? Saya, Bu. Oh ya, kelompoknya Rifai, silakan Rifai maju ke depan. Jadi hasil kesimpulan dari kelompok kami, hukuman bagi pelaku pembunuhan yaitu 1. Hukuman kisos pada pelaku pembunuhan dan keluarga korban tidak diperlukan main hakim sendiri, tidak diperbolehkan main hakim sendiri. Jika keluarga korban memaafkan pelaku pembunuhan, maka hukumannya adalah membayar diat mughaladhah. Selain itu juga wajib
menunaikan kafarat. Yang kedua, pelaku pembunuhan seperti sengaja tidak dikisos. Dia dihukum dengan membayar diat mughaladzah atau denda berat yang diambilkan dari harta keluarganya dan dapat dibayarkan secara bertahap selama 3 tahun kepada keluarga korban, setiap tahunnya sepertiga. Selain itu, pembunuhan juga harus melaksanakan kafarat. Yang ketiga, hukuman bagi pembunuhan bersalah adalah membayar diat muafakah atau denda ringan yang diambilkan dari harta keluarga pembunuh dan dapat dibayarkan secara bertahap selama 3 tahun kepada keluarga korban, setiap tahunnya sepertiga. Selain itu juga wajib menunaikan kafarat. Sudah? Ya, beri tepuk tangan buat Rifai. Kemudian ada yang mau melengkapi dari kesimpulan kelompoknya Rifai? Oh ya, kelompoknya Vina, Syifa. Silakan maju ke depan. Kesimpulan dari kelompok kami adalah macam-macam pembunuhan sengaja, yaitu pembunuhan yang telah direncanakan dengan menggunakan alat yang mematikan, baik yang melukai maupun memberatkan atau muhtakol. Pembunuhan seperti sengaja adalah pembunuhan yang dilakukan seseorang tanpa niat membunuh dan menggunakan alat yang biasanya tidak mematikan, namun menyebabkan hilangnya nyawa seseorang. Pembunuhan bersalah yaitu pembunuhan yang terjadi karena salah satu dari 3 kemungkinan. Pertama, perbuatan tanpa maksud melakukan sebuah kejahatan tetapi mengakibatkan kematian seseorang. 2. Perbuatan yang mempunyai niat membunuh namun ternyata orang tersebut tidak boleh dibunuh. Ketiga, perbuatan yang pelakunya tidak bermaksud jahat tetapi akibat kelalaiannya dapat menyebabkan kematian seseorang. Ya, bagus sekali. Tepuk tangan buat Syifa. Terima kasih Syifa Vina. Dari yang telah kita pelajari hari ini, kalian sudah mendiskusikan segala sesuatu yang berkaitan dengan jinayah. Kira-kira ada yang masih bingung? Sudah jelas? Alhamdulillah. Kalau sudah jelas, sekarang kita lanjut ke asesmen formatif. Asesmen formatif, Bu ini sudah menyediakan Google Form ya di situ. Linknya sudah dibagi, silakan untuk dikerjakan. Ini pengerjaannya masing-masing per individu ya. Silakan. Oh, tidak membawa HP. Gak apa-apa yang tidak membawa HP, jangan berkecil hati. Nanti gantian. Gak apa-apa ya, soalnya nanti kita beri ya. Nanti dikasih pinjam temennya yang gak bawa HP ya. Iya Bu. Ya. Silakan kerjakan dari sekarang. Iya, kerjain. Bisa diakses ya, keluar semua di HP-mu. Yang punya kuota, yang tidak punya kuota atau nggak bawa HP ya nanti dicatat. Ya, setelah Bu Eni periksa, ternyata alhamdulillah sebagian besar itu sudah di atas KKM. Tapi ya alhamdulillah berarti memang benar-benar sudah paham. Tapi ada beberapa yang masih belum tuntas ya, tapi belum tuntasnya masih kurangnya sedikit sekali. Nah, itu nanti Bu Eni kasih tugas tambahan bagi yang belum tuntas ya. Nanti Bu Eni kirimkan tugasnya dikerjakan bagi yang belum tuntas, disimak grup mapelnya ya. Itu yang belum tuntas. Kerjakan lagi soal kemudian bagi yang sudah sesuai, sudah memenuhi syarat, sudah tuntas, maka baca materi yang jelas.
sesuatu apapun yang kita berbuat di dunia ini, baik ataupun buruk, semua ada balasannya. Maka kita harus selalu berpegang teguh pada peraturan agama agar hidup kita bahagia. Ya, luar biasa. Tamina, tepuk tangan. Ya, selanjutnya, ya, untuk bagian yang terakhir, Yuli, kira-kira untuk pembelajaran ke depannya, apa yang ingin kami sampaikan untuk perbaikan? Bukan saya suka bangga. Ya. Bisa atau tidak kalau pertemuan yang akan datang ada kegiatan baru. Oh iya, bagus. Insya Allah bisa. Nanti kita agendakan supaya kamu hobi dengan materi pembelajaran bisa nyambung. Ya, bagus sekali. Ini tepuk tangan buat Yuli yang sudah nah, ya saya kira anak-anak, alhamdulillah kegiatan belajar hari ini sudah selesai dengan baik. Kalian sudah belajar mengikuti kegiatan pembelajaran dengan baik. Alhamdulillah hasilnya juga baik. Kita tutup pertemuan hari ini dengan membaca hamdalah ya, tapi jangan lupa nanti tugas-tugas yang Bu Eni sampaikan tadi dikerjakan dengan baik kan? Dibaca materi pembelajaran untuk esok pagi,